Aku pulang jam 11 malam. Badan capek, hati bimbang. Perasaan gak karuan. Tapi senyuman suamiku mengembang samar. Ia membukakan aku pintu, mengambil tas kecil di tanganku, mengecup keningku. Lalu menontonku melangkah duduk di sofa. Gimana bun? Roni mana? Apa kata dia tadi? Ayo bun, ceritakan ke ayah. Ayah pingin tahu, penasaran banget rasanya. Baru juga aku duduk, pertanyaan suami sudah kayak hujan deras bertubi-tubi. Matanya menatap menanti jawabanku. Apaan sih ayah? Bunda capek ah, lagian malu ih. Ayah bikin bunda kesel deh. Jawabku memasang cemberut. Suamiku terkekeh. Diraihnya tanganku, lalu dipijat ringan. Iya, sorry. Abisnya ayah udah gak sabar denger cerita bunda. Ya udah, bunda tunggu sini. Ayah buatin teh hangat ya, biar capeknya hilang. Katanya sambil beranjak ke dapur. Aku tersenyum miring. Wajah masih kubuat cemberut. Ya udah buruan. Dari tadi ke ayah ini. Balasku manja. Saat suamiku melangkah ke belakang, aku jadi menarik nafas dalam. Masih belum habis pikir dengan yang kulakukan. Makan malam bersama Roni, rekan kerja suamiku, dan sesuatu yang kami lalui setelah makan malam bikin aku berdesir. Masih terbayang ketika mobil Roni tidak langsung mengantarku pulang, namun berbelok ke penginapan di batas kota. Hanya 2 jam, tapi terasa sangat singkat, mendebarkan dan melelahkan. Anehnya, aku merasa ingin tak segera berlalu. Ya, heran juga sih, padahal awalnya aku kekeh menolak keinginan suamiku. Namun kenapa malam ini aku yang justru ingin? Lamunanku tentang yang tadi seketika buyar. Suamiku sudah kembali di sampingku, membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu minum dulu bun, mumpung hangat. Nanti saja ceritanya. Sambil kita santai di kamar, hehe, ujarnya merajuk. Aku mengangguk, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ayah tanya sendiri saja sama Mas Roni ah, bunda malu tahu. Malam itu suasana di ruang tamu jadi jauh berbeda dari biasanya. Aku dan suami berbincang panjang pada akhirnya. Malam itu memang menjadi awal kisahku kawan bukan fiksi. Sebagai seorang istri mendoakan suami karena keinginannya. Sudah 3 bulan terakhir, sebenarnya aku mulai merasa ada yang aneh sama suami. Terutama pada imajinasi dan hayalannya. Dan malam itu suamiku berterima kasih karena aku telah bersedia memenuhi apa yang selama ini hanya bisa dibayangkan. Bunda bahagia kan? Gimana bun? Roni lebih hebat dari ayah ya, ujar suamiku. Tangannya merangkul pundakku. Entah kenapa pertanyaan itu terasa lebih dari apapun yang menampar batinku. Aku labuhkan wajahku ke dadanya. Ayah udah. Bunda malu kalau harus membahasnya. Bunda udah jadi istri yang gak setia ya, balasku. Nadaku penuh penyesalan, tak menjawab pertanyaan itu. Namun dalam hati harus kuakui bahwa Mas Roni lebih segalanya. Tapi mana mungkin aku ungkapkan jujur pada suami sendiri, walau semua yang terjadi pun atas keinginan suamiku sendiri. Ayolah bun, cerita saja. Bunda tetap istri ayah yang setia kok, karena bunda sudah mengabulkan mimpi ayah. Suaranya lirih di telingaku. Jemarinya merapikan helai rambutku, mengusap wajahku. Tatapannya berbinar, teduh. Kalau sudah seperti itu, aku paham benar suamiku sangat bahagia malam itu. Tapi tetap saja aku malu menceritakan semua. Bunda mau cerita, tapi janji ya, yang hari ini adalah pertama dan terakhir. Bunda malu kalau ketemu Mas Roni lagi. Aku merajuk, jemariku bermain di kerah bajunya. Ia menoleh tipis, tersenyum, lalu mengangguk, mencubit pelan hidungku. Iya sayang, tapi apakah ini yang terakhir?
Semua terserah Bunda. Ayah malah senang kalau Bunda masih mau. Aku tahu kemana arah bicara suamiku. Dia pasti mau memintaku ketemu Roni lagi. Wajahku merona merah menahan malu. Sebelum ia melanjutkan, langsung saja ku buat suamiku tak bisa berkata-kata lagi. Kita pindah ke dalam aja yuk ya. Sebenarnya, sejak 3 bulan yang lalu, aku suka risih kalau mendengar permintaan suamiku. Aneh dan sangat mengejutkan. Saat sedang menunaikan kewajiban kami, suami malah berseloroh tentang imajinasinya. Jadi suami yang dikhianati istrinya. Nadanya kayak bercanda, tapi wajahnya seperti sangat serius dan berharap agar suatu saat aku bersedia mengabulkannya. Tentu saja sejak awal pun aku menolak. Mana mungkin aku mengkhianati suamiku, berbagi dengan lelaki yang lainnya. Malah aku menuding balik padanya. Jangan-jangan dia sudah gak sayang dan cinta lagi padaku. Jangan-jangan di usia pernikahan kami yang masuk 4 tahun ini, suami mulai jenuh dan bosan terhadapku, istrinya. Bukan karena aku tak bisa melayani dengan baik, tapi karena sejauh ini aku belum bisa memberikannya keturunan. Atau yang lebih parah, jangan-jangan suamiku sudah punya wanita lain. Sudah ada rencana menikah lagi sama yang baru. Mungkin sama wanita yang lebih cantik, lebih ramping dariku, dan tentu saja yang bisa hamil dan memberinya keturunan. Akan tetapi suamiku menyanggah. Katanya dia sangat sayang dan cinta padaku, dan gak akan ada wanita lain baginya. Suamiku mengaku, imajinasi itu muncul begitu saja, dan setiap kali pikiran itu datang, ia seperti semakin bersemangat. Yah, kuakui sih kawan fiksi, suamiku tuh kalau sambil berimajinasi yang aneh, rasanya jadi jauh berbeda sekali. Awalnya sih aku risih, tapi karena suami kan imam dalam rumah tangga, ya aku nurut saja mengikuti alur khayalannya. Toh semua itu hanya dalam imajinasi dan hayalan saja, hanya bermain peran demi meningkatkan semangat suami sendiri. Setiap kali aku bersedia mengikuti alur pikirannya, paginya pasti suami jadi semangat dalam bekerja. Sikapnya juga jadi tambah sayang, dan rumah tanggaku terasa semakin hangat, kayak waktu kami masih pengantin baru. Seiring waktu, suami makin menjadi saja khayalannya. Mulai suka meminjam HP milikku, katanya mau hubungin teman. Alasannya paketnya dia habis, atau HP-nya error karena keseringan main game. Ya aku pinjamkan saja HP-ku. Akan tetapi dia malah mengirim pesan ke temannya, seolah pesan itu dari diriku, karena yang dipakai juga WhatsApp aku. Dari situ aku udah ngerasa gak enak banget sama temannya yang bernama Mas Roni, waktu tiba-tiba menghubungiku. Aku kan jadi malu waktu dia nanya, apa benar aku pingin ketemuan sama dia untuk membahas masalah rumah tanggaku? Apa benar ada masalah yang serius sama suamiku? Aku kan jadi bingung mau jawab apa pada temannya suamiku itu. Soalnya yang selama ini ngirim pesan bukan aku, akan tetapi suamiku, yang juga rekan kerja di kantor Mas Roni sendiri. Sejak saat itu, dari yang awalnya tak sengaja karena ulah suamiku, aku mulai berani membalas pesan dan obrolannya. Cara bicara dan pilihan kata-kata Mas Roni memang berbeda. Ia selalu sopan, walau seringkali ada pujian dan godaan samar. Pujiannya yang halus membuat diriku pun berani membalas memuji dirinya. Dan rasanya makin lama jadi makin nyambung. Padahal aku sudah pernah bertemu dengannya ketika Mas Roni dan suamiku menyelesaikan tugas kantor di rumah. Tapi entah kenapa, gara-gara ulah suamiku yang meminjam HP-ku, aku jadi suka salah tingkah, merasa aneh sama diriku. Kadang kalau Mas Roni nggak mengirim pesan sekadar menanyakan kabarku, aku rasanya kayak gadis ditinggal kekasihnya. Wajahnya biasa saja, usianya juga hanya 2 atau 3 tahun di atas kami. Tapi sikap Mas Roni sangat matang dan berkarisma. Tubuhnya jauh lebih tinggi dari suamiku. Juga perawakannya jauh lebih ideal dan masih terjaga. Tidak seperti suamiku. Cara dia memujiku pun jauh berbeda sama suamiku.
Mas Roni lebih lembut dan lebih paham bagaimana menyentuh isi hatiku. Hari-hari selanjutnya, setiap kali suamiku meminta kami bermain peran, meminta aku menuruti alam hayalannya, aku jadi terbawa arus dan mulai beneran menghayati peran kalau suamiku adalah Mas Roni dan aku mengkhianati suami. Hingga malam itu pun tiba. Malam di mana suamiku sendiri yang mengatur semua, menyusun pertemuanku dengan Mas Roni. Ya, kawan bukan fiksi. Malam itu setelah menghabiskan teh hangat di sofa, aku dan suamiku beranjak pindah ke kamar. Sudah jam 12 lebih dikit ketika suamiku memintaku berganti pakaian dengan gaun tidur, sementara ia pun berganti pakaian. Suamiku rebah di ranjang, mengenakan kaos oblong dan celana pendek biasa. Senyumnya terus saja mengembang. Kalau pakai gaun itu, Bunda beneran mirip artis Marshanda deh, ujar suamiku menggoda saat aku pakai gaun tidur itu. Tangannya menepuk sisi bantal yang kosong, memberiku isyarat untuk segera mendekat dan rebahan di sampingnya. Udah gelap, Bun. Sekarang jangan malu lagi ya. Ayah udah gak sabar dengar cerita Bunda tentang Roni. Aku hanya bisa menahan debar yang aneh ketika harus menceritakan semuanya pada suamiku tentang pengkhianatan itu. Setelah 2 bulan dekat dengannya, aku masih saja deg-degan ketika Mas Roni menjemput. Katanya hanya makan malam. Mas Roni gak merasa sungkan karena suamiku berbohong kalau dia sedang berada di luar kota dan aku sendirian saja. Kata Mas Roni, daripada aku repot masak sementara suami gak ada, mending kita makan di luar saja, sekalian jalan-jalan. Tapi ya gitu deh, kawan bukan fiksi. Makan malam bersama itu tak hanya sekadar makan malam biasa. Ketika hendak pulang jam 9 malam, Mas Roni tiba-tiba berbelok arah. Mobilnya malah masuk dan parkir di penginapan. Jantungku berdebar saat itu. Aku paham akan kemana arahnya selanjutnya. Tapi tetap saja aku berpura-pura bertanya. Mas Roni, kok malah belok ke sini? Kamu mau apa, Mas? Anterin aku pulang udah malam loh. Nada suaraku seperti panik. Tapi aku tahu ada bagian dalam diriku yang saat itu mulai terasa berdenyut, hangat. Maaf, Jeng. Saya hanya ingin memenuhi janji pada suami Jeng, teman saya sendiri, jawabnya. Suaranya tenang, matanya menatapku dengan sorot yang hangat, seperti sedang menakar dan menunggu jawaban dariku. Dadaku bergejolak mendengarnya. Janji pada suamiku? Janji apa, Mas? Tanyaku lagi. Wajahku terasa hangat karena malu. Jeng, suamimu sudah cerita semua tentang rumah tangga kalian. Itu pun jika Jeng berkenan dan bersedia. Tangannya meraih tanganku. Aku tak bisa lagi berkata-kata. Langkahku menurut, turun dari mobil dan mengikuti langkahnya. Seumur hidup aku belum pernah seperti itu. Malam-malam masuk ke kamar penginapan, bukan dengan suamiku. Pikiranku seperti berperang, antara ingin menolak atau justru mengikuti sesuatu yang aku sendiri malu mengakuinya. Tapi malam itu aku lemah, aku kalah. Aku benar-benar terjatuh dan hanyut dalam imajinasi yang awalnya milik suamiku. Di kamar penginapan itu, aku merasa bukan diriku yang dulu, bukan lagi istri yang bisa menjaga kesepiaan pada suami. Akan tetapi, di lain sisi, aku merasa ada bahagia yang aneh yang menjalari jiwaku. Karena aku bisa membahagiakan suami. Aku bisa mengabulkan semua permintaannya, sekaligus bisa memberikan bahagia itu pada Mas Roni, teman suamiku sendiri. Hanya 2 jam semuanya berlalu, namun meninggalkan kesan mendalam yang tak akan mudah untuk bisa aku lupakan. Dan begitulah kawan bukan fiksi, malam itu aku dengar jujur menceritakan semua yang aku lalui bersama Mas Roni. Suamiku sangat bahagia dan semakin bersemangat tatkala mendengar semua ceritaku. Apalagi saat aku mengakui kalau Mas Roni memang jauh lebih hebat dari suamiku. Ia juga bisa membuatku sampai bahagia berkali-kali. Ayah tuh kan, giliran Bunda ceritain tentang Mas Roni, ayah jadi makin semangat gak seperti biasanya.
Aku merajuk manja pada suamiku setelah menyelesaikan semua ceritaku. Dan suamiku menarik nafas lega setelah semua itu. Bunda, ayah bahagia sekali kalau Bunda bisa sampai berkali-kali bahagianya sama Roni. Apalagi kalau Bunda masih mau. Duh, dasar suamiku. Aku mencubit hidungnya sambil bilang, iya, Bunda masih mau, tapi ayah temenin Bunda ya, balasku. Mendengar permintaanku, wajah suamiku makin berbinar seperti anak kecil yang mendapatkan mainan kesukaannya. Beneran Bunda mau? Mau ayah temenin bertemu sama Roni lagi? Makasih ya Bunda. Ucapan suamiku yang sangat gembira saat itu akhirnya menutup kisah kami yang penuh kehangatan malam itu, kawan. Ya gitu deh kawan, bukan fiksi. Semoga kisah ini bisa menghibur ya. Sampai jumpa lagi dalam kisah menarik lainnya. Bye-bye.